Pemirsa, PT Prodia Widya Husada Tbk resmi mengakuisisi 30% saham PT Prodia Stem Cell Indonesia atau Prostem sebagai langkah strategis memperluas bisnis bioteknologi. Akuisisi ini menegaskan komitmen Prodia untuk menjadi pusat terapi sel punca di Asia Tenggara melalui sinergi layanan diagnostik dan terapi regeneratif merek sendiri. PT Prodia Widya Husada Tbk resmi mengakuisisi 30% saham PT Prodia Stem Cell Indonesia atau Prostem sebagai langkah strategis memperluas bisnis bioteknologi. Prostem telah membangun Advanced Cell Therapy Production Laboratory senilai Rp100 miliar di Jakarta Pusat. Laboratorium seluas 2.100 meter persegi ini telah mendapatkan sertifikat CPOB dari BPOM dan memenuhi standar GMP internasional untuk pengolahan dan penyimpanan sel punca serta turunannya. BPOM meresmikan fasilitas Prostem sebagai yang pertama di Indonesia untuk terapi sel punca pada Desember 2023. Langkah ini membuka akses ATMP atau Advanced Therapy Medical Product bagi pasien lokal dan menandai transformasi sistem kesehatan menuju terapi regeneratif modern. Prodia melalui Prostem meluncurkan misi pasien adalah prioritas dengan ekspansi layanan terapi sel punca ke kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan lainnya. Program ini mencakup konsultasi praterapi, terapi mesenchymal stem cell untuk penyakit degeneratif, ortopedi, neurologi, autoimun hingga layanan estetika, serta edukasi dan pendampingan pasien secara berkelanjutan. Sejak 2023, Prostem telah menjalankan uji klinik pada berbagai kondisi, termasuk kelainan retina hingga penyakit jantung, osteoporosis, sirois, hati, diabetes, stroke, dan PCOS. Hasil terapi retina menunjukkan pasien tidak mengalami penurunan fungsi penglihatan selama 5 tahun. Usai terapi menunjukkan potensi manfaat jangka panjang bagi pejuang penyakit yang sulit disembuhkan secara konvensional. Melalui langkah akuisisi ini, pembangunan lab canggih, ekspansi layanan, dan kolaborasi riset, Prodia Group menegaskan arah strategis sebagai pemain utama bioteknologi dan layanan kesehatan regeneratif nasional. Terapi sel punca kini bukan sekedar layanan masa depan, melainkan perangkat medis masa kini yang siap dimanfaatkan masyarakat Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Era Jaya Swasembada Tbk melalui anak usaha Era Inovasi Otomotif resmi menjadi agen pemegang merek mobil listrik Xpeng di Indonesia. Kemitraan ini menandai langkah pertama Era Jaya memasuki ekosistem kendaraan listrik sejak awal 2025. PT Era Jaya Swasembada Tbk melalui anak usaha Era Inovasi Otomotif resmi menjadi agen pemegang merek mobil listrik Xpeng di Indonesia. Selain mobil listrik, Era Jaya juga memperkenalkan merek baru seperti minuman Caji dan memperluas portofolio retail elektronik serta smartphone terbaru termasuk iPhone 16. PT Era Link Internasional pemegang kendali Era Jaya memborong 65,88 juta saham Era pada akhir Februari 2025, tanda kepercayaan terhadap prospek ekspansi EV dan produk baru. Segmen Era Blue retail elektronik dan rumah tangga multi merek tumbuh pesat dengan laba kembali positif 4,5 miliar rupiah di kuartal 1 2025 setelah sebelumnya rugi. Era Jaya menyerap capex 317 miliar rupiah pada kuartal 1 2025, sebagian untuk ekspansi gerai dan persiapan infrastruktur EV sejalan strategi hybrid retail dan otomotif. Menurut sejumlah analis, Era menargetkan penjualan 1.000 unit Xpeng pada 2025 dan 1.200 unit di 2026. Diperkirakan menyumbang 800 miliar rupiah pendapatan di 2025. Dengan menghadirkan EV, minuman, dan produk teknologi, Era Jaya membangun model bisnis yang lebih beragam untuk meredam risiko dan meraih peluang pasar baru. Langkah Era Jaya masuk ke segmen kendaraan listrik melalui Xpeng merupakan dorongan signifikan untuk memperkuat fondasi sebagai smart lifestyle retailer terdepan. Eksekusi agresif dan dukungan modal menjadi kunci keberhasilan di masa depan. Berbagai sumber IDX Channel. Kembali di IDX First Session Closing, pemirsa. PT Search bersama anak usahanya WIF mendapat fasilitas kredit 30 juta US dollar dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Kanada EDC. Dana tersebut akan digunakan untuk impor perangkat jaringan fiber optik dari Nokia. PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau Search melalui anak usahanya PT Integrasi Jaringan Ekosistem memperoleh fasilitas pembiayaan dari Export Development Canada senilai 30 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 493 miliar rupiah. Kredit ini akan dimanfaatkan untuk mengimpor perangkat fiber to the home dari perusahaan teknologi asal Finlandia Nokia.
Direktur Utama Search, Yune Marketatmo menyebut fasilitas ini berlaku sampai 14 Maret 2028. Yune menjelaskan bahwa seluruh pembiayaan untuk peralatan tersebut akan menggunakan kredit dari EDC. Pinjaman ini penting untuk mendukung strategi perseroan menghadirkan layanan internet murah berbasis fiber optik di Indonesia. Transaksi ini dinilai material karena mencapai lebih dari 50% dari ekuitas perseroan per akhir 2024. Meski tergolong material, aksi korporasi ini tidak memerlukan persetujuan pemegang saham sesuai aturan POJK. Adapun Search optimistis pengembangan jaringan FTTH ini akan berdampak signifikan terhadap kinerja operasional dan finansial. Proyek ini dinilai mampu memperkuat posisi perusahaan di sektor layanan konektivitas digital. Berbagai sumber IDX Channel. PT Papros Tbk menargetkan peningkatan penjualan hingga rencana lebih dari 20% di 2025. Kinerja kuartal 1 mencapai 200,7 miliar, tumbuh 17,3% year on year, didorong oleh lonjakan penjualan obat OTC sebesar 79% dan etikal 40% year on year. PT Papros Tbk menargetkan peningkatan penjualan hingga rencana lebih dari 20% di 2025 ini. Papros optimis nilai ekspor obat akan meningkat 25% di 2025. Pasar baru seperti Timur Leste, Kamboja, Filipina, Malaysia, dan Peru sedang dijajaki, dengan Myanmar dan Papua Nugini disiapkan pada 2026. Pada kuartal 3 tahun 2024, ekspor Papros melonjak hampir 194%, mencapai 3,3 miliar ke Timur Leste, Kamboja, dan Filipina. Hal ini mencerminkan keberhasilan strategi ekspor jangka panjang. Papros menargetkan kontribusi ekspor mencapai 10% dari total pendapatan dalam beberapa tahun ke depan. Perusahaan tetap menapaki fondasi internal dan membidik negara-negara tanpa produsen obat lokal. Transformasi pemasaran meliputi promosi massal produk OTC melalui media digital, serta penguatan tender pemerintah untuk produk etikal di rumah sakit. Strategi ini dinilai berhasil meningkatkan penjualan OTC sebesar 79% year on year hingga kuartal 1 2025. Papros fokus memperkuat portofolio dan inovasi rilis produk baru, produk oat kategori harian, serta biomaterial seperti Bonneville Ortho Cube melalui kolaborasi riset dengan institusi dan dalam luar negeri. Efisiensi operasional dan efisiensi biaya pemasaran menyebabkan penurunan liabilitas jangka pendek 17%, dan peningkatan kas menjadi 51,6 miliar rupiah per Maret 2025. Arus yang sehat mendukung kapabilitas ekspansi ekspor dan pengembangan produk. Dengan ekspansi pasar, diversifikasi produk, dan transformasi pemasaran digital, Papros menempatkan ekspor sebagai pendorong utama pertumbuhan 2025, target kontribusi ekspor 10% dan peningkatan penjualan OTC dan etikal menjadi indikator optimisme kinerja di tahun ini. Berbagi sumber IDX Channel.